Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sulah tiro wingit lirhap seri Sahabat Buana Channel, saat ini saya berada di makam Desa Jembung, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Seorang tokoh yang terkenal yang merupakan cikal bakal Kesultanan Pajang, yaitu Kyai Ageng Kebo Kenongo atau yang dikenal dengan Ki Ageng Pengging II. Beliaulah ayah Joko Tingkir atau Mas Karepet. Kyai Ageng Pengging II meninggal sekitar tahun 1523 sewaktu usia Mas Karepet berusia sekitar 10 tahun. Kyai Ageng Pengging meninggal karena terbunuh oleh keris Sunan Kudus. Kyai Ageng Pengging dianggap balelo karena tidak mau menghadap ke keraton atau ke Kesultanan Demak yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Nah, bagaimana kronologi terbunuhnya Kyai Ageng Pengging II? Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Sejak terbunuhnya Sri Makurung Handayaningrat, kakek dari Jaka Tingkir atau Kyai Ageng Pengging Sepuh, maka otomatis Kadipaten Pengging merupakan bawahan dari Kesultanan Demak. Karena Ki Ageng Pengging Sepuh meninggal dalam peperangan antara Majapahit melawan Demak setelah berperang tanding dengan Sunan Ngudung, ayah Sunan Kudus. Waktu itu Sunan Ngudung berhasil membunuh Kyai Ageng Pengging Sepuh. Setelah Sri Makurung Handayaningrat wafat, kedudukannya sebagai Adipati Pengging digantikan oleh putranya yang bernama Kebo Kenongo dan dikenal dengan Kyai Ageng Pengging kedua, ayah dari Mas Karepet atau Joko Tingkir. Kebo Kenongo ketika menjabat menjadi Adipati Pengging meninggalkan adat kehidupan sebagai kesatria. Mereka melebur diri menjadi rakyat biasa dan beralih dalam tata cara kehidupan seorang santri. Hal ini menjadi keresahan Sultan Demak Bintoro. Timbullah kecemasan bahwa Adipati Pengging akan melawan Demak. Untuk menghilangkan keraguan, maka diutuslah duta penuju Pengging dengan maksud Adipati Pengging Kebo Kenanga diminta datang ke Demak. Diutuslah 4 orang duta untuk pergi ke Pengging untuk menjelaskan maksud dan tujuan Sultan Demak. Kyai Ageng Pengging II atau Kebo Kenongo menjawab bahwasanya beliau belum bisa pergi ke Demak karena memikirkan kepergiannya kakaknya yaitu Kebo Kanigoro
yang pergi entah kemana. Kakaknya pergi dengan anak istrinya tanpa seorang pun mengawalnya. Kemudian Kebu Kenongo berjanji jika dia sudah menemukan kakaknya Kebu Kanigoro, dia akan segera menghadap ke Sultan Demak. Setelah 1 tahun berlalu, maka Sultan Demak mengirim utusan yang kedua, yaitu 8 mantri, untuk menyampaikan surat ke Kiai Ageng Pengging kedua. Setelah sampai di Pengging dan surat itu sudah disampaikan ke Kiai Ageng Pengging, maka Kiai Ageng Pengging menyuruh ke-8 utusan itu untuk beristirahat barang 2 hari di Pengging. Setelah hari ketiga, ke-8 mantri tersebut dipanggil untuk menerima jawaban dari Kiai Ageng Pengging. Sambil menyampaikan surat, Kiai Ageng Pengging berkata, "Sampaikan kepada Sang Raja, manakala waktunya telah datang dan atas kehendak yang maha kuasa, saya akan berkunjung ke Demak. Dan sampaikan pula kepada Sri Sultan, saya sekarang ini dalam keadaan berkabung dengan wafatnya guru kami Pangeran Syekh Siti Jenar.